Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kawan-kawan dunia perbilahan dimanapun kalian semua berada, alhamdulillah ini pemrosesan servis golok sembelih yang kedua ya, punya Anjuragan dari Sumatera Utara, dari kota Medan ya, Sumatera maksudnya. Ini proses penipisan atau perampingan badan bila alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi yang asalnya ini badan bilahnya convex, jikalau kita raba itu tidak slim ya, tidak ramping ya. Ini sudah ramping, jikalau kita raba ini sudah ramping. Ini bisa dilihat ya, lebih jelasnya sih kalau kita raba ya. Kalau sekedar dilihat begini masih kurang akurat, iya, jadi harus kita raba ya, seperti itu. Atau kalau misalkan kita pakai penggaris ya, seperti ini ya, ini sudah rata ya, jadi seperti itu. Kita coba ya, ini ya. Nah seperti inilah ya. Kenapa harus dirampingkan ya? Karena ini permintaan dari yang punya golok itu memang ingin dikhususkan hanya untuk sembelih saja. Iya. Jadi kalau asalnya badan bilah golok ini dan ketiga golok yang lain itu memang agak konveks. Iya. Mungkin dari pembuat golok itu antisipasi ya, antisipasi barangkali nanti yang pesan golok ini ya, cerita awalnya bukan hanya sekedar dipakai untuk sembelih saja, tapi untuk tebas-tebas ranting atau bambu, jadi sengaja dibikin agak konveks ya. Cuma ini karena ternyata yang punya golok ini benar-benar tukang sembelih dan memahami karakter mana golok sembelihan, mana golok multifungsi, mana golok cacat tulang ya. Jadi ini permintaannya minta supaya dirampingkan ya. Dan ini berhubung lumayan konveks tadi ya, untuk proses kita merampingkan itu kita pakai ini ya, mesin gerinda tangan seperti ini ya. Dan mata gerindanya kita pakai yang paling tajam. Kita menggunakan Nippon Resibon yang warna biru ini ya, yang atasnya itu warna biru, ini yang paling tajam ya. Jadi untuk seperti bahan-bahan HSS ya, Julia, ini sangat enak ya. Loh, apakah tidak berbahaya? Apakah tidak menjadikan sepuhan golok ini menjadi muda? Ya tergantung ya, tergantung siapa yang memainkannya ya, siapa jokinya ya. Jikalau yang memainkan mesin ini masih pemula ya, kurang paham menggunakannya itu bagaimana, itu akan terjadi di badan bila itu overheat atau terlalu panas sehingga ciri-cirinya timbul warna biru atau ungu ya, karena terlalu lama digosok ya menggunakan mesin ya, atau dengan putaran yang terlalu kencang ya, itu nanti akan timbul demikian lah. Kalau di servis kami ya, itu walaupun pakai mesin gerinda dan dengan mata gerinda yang sangat tajam ya, itu kita memakai mesin dimmer ya, mesin dimmer seperti ini untuk mengatur kecepatan putaran gerinda tangan tersebut ya. Jadi kalau setelan pabrik dari mata gerinda ini ya di nomor 9 seperti ini ya. Cuma ketika tadi kita menipiskan badan bilah itu paling kita di putaran setengahnya saja ya. Kadang malah di nomor 3 ya, tidak. Nah seperti itu ya. Jadi kita tidak full seperti ini ya. Dan ini lebih aman bagi pemula ya untuk menggunakan mesin gerinda ini. Jadi apa namanya, kecepatan tidak penuh ya, jadi meminimalisir resiko
berbahaya ya. Dan bilah yang kita gerinda pun lebih aman ya, tidak takut terjadi overheat atau yang berakibat sepuhan menjadi hilang atau sepuhan menjadi mudah ya. Ini kalau kita ketuk ya, ini masih ada bunyi nyaring iya, sama seperti sebelum digosok. Dan setelah 2 atau 3 kali kita menggosok menggunakan ini ya, kita langsung basahi dengan air ya, air dingin pastinya, bukan air panas ya, air dingin kita basahi ya. Jadi kita celupkan busa ya, busa, kemudian kita basahi. Nah, kita tunggu beberapa saat ya, kemudian baru kita gosok lagi menggunakan mesin gerinda tangan tersebut. Jadi caranya seperti itu. Jadi tidak terus-terusan kita gosok ya sampai benar-benar tipis, enggak. Jadi kita main pelan-pelan ya, sehingga sepuhan dari golok ini tidak berubah ya, terkecuali sepuhannya memang tidak tua ya, sepuhannya tidak bagus ya. Jadi tidak kita gerinda pun sepuhannya memang tidak bagus, apalagi kalau kita gerinda walaupun dengan cara yang benar seperti tadi ya, sepuhannya tetap jelek. Nah seperti itu ya, tapi ini alhamdulillah sepuhannya masih bagus. Nah, kalau di daerah saya ya, daerah Tegal itu ciri-cirinya kalau misalkan dipukul-pukul seperti ini ya, pakai jari masih ada suara nyaring ya, ada suara sering-sering seperti itu sepuhannya masih bagus. Nah, kayak seperti itu ya. Jadi ini hasilnya habis kita pakai ini, kemudian kita pakai amplas susun. Ini yang saya pakai merek Tayo, nomornya 120 sama. Kita juga tetap memakai dimmer ini ya, kita main pelan saja ya, dan hasilnya seperti ini ya, sudah lumayan rapi. Nanti kita lanjut lagi proses selanjutnya ya, kita proses ke tahap pemolesan ya, pemolesan. Tapi seperti yang sering saya bilang, di tempat kami hanya melayani poles satin saja ya, tidak poles mirror atau sampai kinclong banget ya. Seperti itu. Nah, demikian ya sharing-sharing kita kali ini tentang proses servis golok ya. Ini tadi asalnya ya, asalnya golok ini itu banyak bintik-bintik karat yang ternyata lumayan dalam ya. Kedalamannya itu ya mungkin hampir 1 mili ya, jadi menusuk ke dalam ya. Ada juga di mata bila yang sampai tembus ya. Jadi di mata bila ini ada titik-titik bintik karat yang ternyata sampai tembus ya, tembus sampai ke sisi sebelah. Dan alhamdulillah ini sudah kita hilangkan semua ya, sama badan bila juga sudah kita tipiskan ya. Walaupun memang belum bisa maksimal banget ya, karena kita hanya memakai mesin gerinda tangan ya. Kalau ingin lebih maksimal lagi, kita pakai mesin BG ya, yang memakai amplas yang muter itu. Cuma karena keterbatasan kita belum punya mesin yang seperti itu ya, jadi ya kita seadanya, cuma kita maksimalkan agar hasilnya sebaik mungkin ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Barangkali teman-teman penghobi golok atau pisau yang ingin mempraktekkan servis seperti yang saya praktekkan ya silahkan ya. Cuma tetap kita berusaha sehati-hati mungkin ya. Kita pakai kacamata ya, kacamata biar serpihan daripada mesin mata gerinda ini tidak masuk ke mata. Dan juga kita pakai masker ya. Tapi saya maskernya mana ya, masker tetap ya. Jadi untuk perlindungan diri kita sendiri. Oke, sekian ya, mohon maaf barangkali banyak kata ya atau ada ucapan yang salah ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.